Baik, ucapkan selamat datang kepada teman-teman semuanya. Kita sore ini bersama berkumpul di Krompeng Riverside, tempat yang sangat asri, dan nanti di penuh malam ini kita akan bersama-sama berkumpul di sini, sama-sama menghadiri dan menyemarakan acara yang sudah kita susun sedari beberapa bulan terakhir. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa menikmati, dan jangan lupa kita hadir di sini selain untuk bertemu dengan rekan-rekan yang sesama profesi, juga kita ada misi untuk menimba ilmu. Dari panitia sudah menghadirkan gestar yang nanti akan mengisi acara, dan sembari kita tunggu untuk seremoni pembukaan, kita akan coba bacakan untuk supporting partner yang sore ini sudah mendukung penuh sehingga acara bisa berjalan, bisa terlaksana. Insya Allah tidak ada halangan dari awal hingga paripurna nanti. Dan supporting partner yang pertama ada Cozy Shoes Care. Di sisi kanan dari tempat duduk anda semuanya ada sederet produk yang sudah disiapkan dari Cozy Shoes Care, salah satu produk yang dipercaya sebagai produk pembersih sepatu. Nanti kita akan coba presentasi dari Cozy. Dan supporting partner yang berikutnya ada sirup rambut Panther yang juga sudah ada stage di sana. Mudah-mudahan nanti bisa ikut berkontribusi, bisa memeriahkan acara dengan owner beliau Bang Roni. Selamat datang kami ucapkan Bang Roni dan kawan-kawan. Kita beri tepuk tangan untuk Cozy, dan juga ada sirup rambut Panther. Supporting partner yang berikutnya ada es semangka seger leres. Ini salah satu bukti yang ditunjukkan oleh supporting partner kita bahwa komitmen untuk menyemarakkan dan membuat acara berjalan dengan sebaik-baiknya. Baik, tidak lupa juga terima kasih untuk semuanya rekan-rekan yang sudah hadir. Sore ini kita berkumpul, ada komunitas potong rambut dan barbershop Pekalongan. Sore ini mengadakan acara yang berjudul Barberfest Pekalongan 2026. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Dan kini untuk praacara, sebelum kegiatan seremoni kita laksanakan, kita mintakan waktu untuk mengisi praacara dari Cozy Shoes Care. Barangkali bisa hadir ke depan pentas biar teman-teman yang di bawah tahu produknya bagaimana, dan nanti bisa didemo terkait dengan produk yang ditawarkan. Mudah-mudahan kerjasama ini tidak hanya di event ini ya, karena ini pertama kalinya Cozy bergabung bersama komunitas kita. Mudah-mudahan nanti di event-event berikutnya bisa gabung, bisa support lagi agar komunitas kita semakin jaya. Oke, yuk kita beri tepuk tangan untuk Cozy Shoes Care. Monggo. Sebelumnya terima kasih waktu dan tempat yang sudah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Cozy Shoes Care izin menyampaikan terkait produk kami. Itu ada di tempatnya ada di Dufan Square Pekalongan Blok B nomor 22. Buat kalian yang belum tahu terkait Cozy Shoes Care, itu ada di laundry sepatu. Tak hanya bukan cuma laundry sepatu, ada juga laundry perawatan jas, koper, dan juga topi ya. Kami dari Shoes Care Pekalongan, kita ada produk untuk perawatan sepatu, helm, tas, jaket,
terus untuk motor juga bisa, mobil juga bisa, seperti itu. Kantor kami ada di Dupan seperti yang tadi dikemukakan oleh Mbak Dea. Kalau untuk lebih lanjut tentang apa sih Sosker Pekalongan, kita buka stand, nanti teman-teman, kakak-kakak bisa mampir ke stand kami, akan kami perkenalkan seperti apa produk kami seperti itu. Terus produk kami juga sudah terjual di online. Jadi kita bukan hanya offline, tapi juga ada di online, ada di Shopee, TikTok, semua sudah ada. Jadi bapak-bapak atau kakak-kakak semua itu bisa membeli produk kami di online ataupun di offline, seperti itu. Dan ini produk dari Putra Pekalongan sendiri, bukan dari mana-mana. Ini hasil UMKM murni, seperti itu. Untuk waktunya kami ucapkan terima kasih dan silakan mampir ke stand kami karena kami banyak program diskon untuk bapak-bapak sekalian yang berada di sini. Jadi pergunakan kesempatan ini untuk mendapatkan produk kami. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Cozy Sosker. Ya, ini salah satu bukti bahwa Cozy punya komitmen dengan komunitas kita. Support selalu, menjaga hubungan baik dengan kita, dan kita sebagai komunitas yang sudah dibantu sepatutnya ikut merasakan produknya bagaimana. Nanti bisa dicoba teman-teman, di sisi kanan boleh melihat dulu, atau dari Cozy nanti bisa didemonstrasikan. Tadi saya harap ada demo di sini ya, ternyata baru perkenalan saja. Oke, nanti barangkali kakak-kakaknya bisa untuk demo langsung di boothnya sendiri gitu. Dan kini kita kembali panggil salah satu supporting partner dari Bang Roni, yang beliau owner dari sirup rambut Panther, bisa memperkenalkan produk dan juga bisa memberi contoh. Monggo kita beri tepuk tangan untuk Bang Roni. Halo bos, sorry bos dengan terpaksa gitu aku. Ya saya dari untuk sirup rambut untuk pelengkap saudara untuk dalam kerja. Panther sirup rambut itu untuk tampil lebih rapi, klimis dan natural banget. Pokoknya kalau belum coba, rugi banget loh. Gitu aja ya. Untuk kontak-kontak bisa apa rane ada, bisa kirim-kirim. Gitu aja oh. Lugu banget ngapura. Ya, Pak. Terima kasih Bang Roni, terima kasih. Mudah-mudahan supporter partner kita semuanya diberikan kelancaran dalam usahanya, diberikan barokah untuk keluarga semuanya, dan jangan lupa komunitas kita juga semakin maju, anggotanya sehat, rezekinya melimpah barokah. Amin ya robbal alamin. Untuk yang sponsor lain nanti kita tunggu. Sementara yang siap baru 2 dari Cozy dan juga dari sirup rambut. Yang lain kita tunggu, dan sudah sepatutnya kita ucapkan selamat datang kepada guest star kita. Sudah hadir di tengah-tengah kita, ada beliau Bang Hendra Dra. Tepuk tangan untuk Bang Hendra. Beliau ini adalah instruktur dari Certified Barber BNSP, Badan Nasional Sertifikat Profesi. Beliau yang tahu standar apakah profesi dari panjenengan ini secara kualitas sudah layak untuk mendapatkan sertifikat. Dan beliau juga hadir jauh-jauh dari Jakarta bersama serombongan. Selamat datang Bang, mudah-mudahan betah dengan suasana Pekalongan, karena Jakarta dan Pekalongan itu jauh berbeda. Bang Roni seumur-umur baru lihat sawah yang ada sungainya, baru di sini, karena di sana isinya cor, beton dan mobil. Bahkan tadi sempat disampaikan oksigen aja buatan pabrik katanya. Dan teman-teman semuanya, selain ada Bang Jack dan rombongan, ya Bang Hendra Dro yang stylish banget dengan rambut merahnya, kita juga kedatangan ada satu
tamu gestar dari tetangga Kabupaten Pemalang. Ada beliau Mr. Sans. Tepuk tangan untuk Mr. Sans. Iya, ini beliau Mr. Sans yang muda, ganteng, berprestasi. Beliau sudah kerap malang melintang mengisi acara semacam ini. Tadi sempat cerita bahwa baru saja mengisi acara di Yogyakarta, kemudian terbang ke Jakarta, dan hari ini menyempatkan waktu untuk mengisi acara di Barberfest Pekalongan. Jangan lupa beliau itu adalah brand ambassador alias duta dari produk iklan. Itu adanya namanya Malpro ya di tahun 2024. Mudah-mudahan nanti beliau juga akan menjadi salah satu pemateri. Kita tunggu ilmu-ilmu terkait dengan bagaimana kita mengelola brand kita, agar brand kita ini bisa menjadi brand yang terpercaya, dan beliau rajanya terkait dengan branding. Oke, kami juga ucapkan selamat datang kepada salah satu senior di KPRBP. Ini salah satu senior, ada namanya Mr. Didu. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua PDI Kajen. Apa itu PDI? Ketua Duda Indonesia. Dengan tampilan necis, dan tadi sempat dari Mas Taufik disentil sedikit. Tolong Mr. Didu jangan nikah, karena kalau nikah nanti banyak orang yang akan patah hati gitu. Dan ternyata terbukti pesonanya luar biasa. Dari atas kita bisa lihat aura dudanya luar biasa. Kami juga ucapkan selamat datang kepada semuanya. Terima kasih kepada ketua dari KPRBP. Ada beliau Mas Taufik beserta seluruh jajaran, dan juga kami ucapkan selamat datang, terima kasih kepada segenap panitia yang sudah melaksanakan Barberfest Pekalongan ini. Ada beliau ketua penyelenggaranya adalah Mas, di mana ini namanya kok hilang? Mas siapa tadi ketuanya? Mas Koyum. Mana Mas Koyumnya yang mana nih? Mas Koyum luar biasa ini, sudah berhasil bekerja sama dengan teman-teman panitia membuat acara yang meriah. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya bisa membuat acara yang semeriah ini kembali. Baik, kita segera buka untuk acara seremoni pembukaan. Dan untuk yang pertama, acara pembukaan ini nanti kita segera akan mulai. Mohon teman-teman nanti bisa berdiri, karena sesaat lagi kita akan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mohon hadirin semuanya untuk bisa berdiri. Nah, acara ini akan dipandu oleh beliau Mas Taufik. Monggo Mas Taufik. Ya, mohon para peserta Barberfest 2026 untuk berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kita mulai dari hitungan keempat. Oke. Hiduplah Indonesia ya, 1, 2. Indonesia tanah airku.
Oke, untuk lebih semangat kita kasih satu buah yel-yel. Oke, kita ikuti ya. Kalau saya bilang siapa kita, Anda jawab Bubble Fest Pekalongan. Saya ngomong lagi, kita siapa? Bubble Fest Pekalongan. Sukses 3 kali. Oke, siap. Siapa kita? Bubble Fest Pekalongan. Kita siapa? Bubble Fest Pekalongan. Sukses. Sekian dan terima kasih. Yeay. Terima kasih Mas Taufik. Ini ketua komunitas yang tadi sempat cerita bahwa saya itu bukan ketua Mas, saya itu PLT gitu, pengisi sementara gitu. Tapi melihat sosok beliau rasanya kita tidak salah ya jika jadi ketua definitif. Karena dengan kemampuannya memimpin Indonesia Raya sudah kelihatan, jiwa kepemimpinannya kelihatan. Dan mudah-mudahan komunitas ini menjadi komunitas yang bermanfaat, bisa memberikan sumbangsih kepada masyarakat, sekaligus juga bisa menjadi tempat untuk kita meningkatkan keterampilan dan kemampuan di dalam dunia barbershop. Amin. Baik, berikutnya kita akan mintakan waktu untuk sambutan dari Ketua Panitia Barberfest 2026. Kepada beliau Ketua Panitia Sahabat Koyum, dipersilahkan. Kita beri tepuk tangan untuk Mas Koyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Bupati Pekalongan yang mungkin nanti malam tidak bisa hadir karena masih ada tugas dinas di Malang ya, Jawa Timur. Yang kami hormati beserta kita, Bang Hendra, Bang Sanuri, Mas Ivan, Mas Rasul dan kawan-kawan semuanya. Yang kami hormati pengurus KPR BP di bawah pimpinan Mas Taufik. Yang kami hormati guru saya Mas Amin ya dari Harmonis Barbershop Tegal. Mas Amin juga dari Positif. Ada juga Mas Amin di mana? Mas Amin yang satunya dari Positif Barber ya. Mas Amin juga ini tukang soundnya, ini Mas Amin juga. Ada 3 Mas Amin, 4 orang. Yang satu Mas Amin juga pemilik dari Atom River Camp yang nanti untuk tidur Gue Star. Berarti ada 4 Mas Amin. Yang kami hormati para sponsorship, ada dari Kozi, dari Geo, es semangka seger lemes, sirup rambut pander, dari Kerompeng juga Mas Imam dan kawan-kawan, dari KPRBP terutama. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dapat bermuajahah berkumpul di Talun ya. Selamat datang buat kawan-kawan semuanya, khususnya bagi kawan-kawan yang di luar kota. Kalau di Pekalongan sendiri kan sudah tidak asing dengan yang namanya Talun. Inilah kita, inilah Pekalongan. Selamat datang di Pekalongan. Mudah-mudahan apa yang ada di sini nanti oleh-olehnya dibawa pulang, yaitu yang pertama ilmu, yang kedua refreshing ya. Silakan siapkan hati dan pikirannya untuk mengikuti Pekalongan Barberfest. Pikirannya dibawa ke sini lah, jangan cuma badannya tapi pikirannya dibawa ke sini. Kita nikmati ya, yang walaupun di rumah mungkin masih ada tanggungan keluarga, tanggungan cicilan ya. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita, bersilaturahminya kita diberi kemudahan, kesehatan, kelancaran dalam mencari rezeki,
terutama diberi kekuatan dalam kita menjalankan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati kawan-kawan semuanya, saya di sini mewakili panitia. Yang pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kawan-kawan semuanya yang telah berkenan untuk mengikuti kegiatan ini. Suatu kebanggaan bagi kami, kawan-kawan berkenan hadir, baik itu secara online maupun secara face to face, secara tatap muka. Di sini disiarkan langsung melalui live streaming. Jadi kawan-kawan yang tidak mengikuti acara secara face to face di rumah sambil legereng di kamar bisa mengikuti secara live streaming ya. Yang pertama itu ada juga peserta yang online. Halo Mas Ade Apandi dari Korea, dari Busan ya, mengikuti acara Barberfest. Terus Mas Nugroho dari Denpasar Bali, dan juga seluruh anggota KPRBP yang mengikuti secara online di rumahnya masing-masing, dari HP terutama ya. Di sini kami panitia juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyambutan terdapat banyak kekurangan. Tadi waktu sudah molor, terus nanti di tenda juga sok-sokan, fasilitas yang kurang. Kami sebelumnya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dari kami. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjamu panjenengan semuanya, tapi apalah daya kekuatan kami hanya sampai di sini. Mohon dimaafkan ya kawan-kawan semuanya ya. Mudah-mudahan itu tidak menjadi halangan bagi kawan-kawan semuanya untuk mengikuti Pekalongan Barberfest dengan riang gembira, dengan semangat dan juga dengan penuh hikmah. Terakhir kami mengucapkan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Pekalongan Barber Festival 2026 kami nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Mas Koyum sudah memberikan sambutan. Terima kasih juga untuk kerja keras dari Mas Koyum beserta jajaran panitia sudah membuat acara yang luar biasa. Dan kini secara rundown acara kita akan segera masuk ke materi yang akan segera dipaparkan. Namun demikian karena paparan materinya ada di proyektor, sementara dengan keadaan cuaca yang masih siang, proyektornya masih belum kelihatan gitu. Kita coba tunggu sesaat sembari barangkali boleh dengan perkenalan dari pemateri yang pertama gitu ya. Nanti sambil nunggu agar keadaan agak gelap dan nanti materi yang diproyektorkan bisa disimak, bisa disaksikan oleh audiens semuanya. Oke, kalau dipertajam bisa nggak Mas proyektornya? Ini yang maksimal. Oh gitu, baik. Kalau gitu sembari perkenalan kita langsung saja masuk ke acara yang pertama. Kita panggil bersama-sama untuk materi yang pertama ini adalah beliau Mr. Sans. Beliau sebagai brand ambassador dari WOW 2024 yang akan memberikan paparan materi mengenai branding ya. Satu hal yang penting dalam dunia usaha. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Mr. Sans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pekalongan Barber Festival. Semangat banget ya. Kayaknya itu mungkin kemarin habis nyukur banyak. Habis kena serangan fajar dari anak sekolah ya. Paling saya bilang lagi Pekalongan Barber Festival, bilang semangat ya. Semangat 3 kali. Pekalongan Barber Festival. Oke, sebelumnya banyak saya ucapkan terima kasih. Apalagi buat teman-teman yang udah pada hadir hari ini
Di sela-sela kesibukannya sebagai sama seperti saya seorang tukang cukur, masih bisa menyempatkan untuk menimba ilmu, ya. Dan perihal ilmu yang akan atau materi saya bawakan adalah personal branding lewat digital marketing, dan karena di kondisionalnya yang memang dari cahaya sekitar yang belum atau masih ada, ngebikin tampilannya agak kurang begitu jelas, yang alhasil jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Sanuri atau teman-teman bisa panggil Sans, Mr. Sans boleh. Dan baik dari nama Sanuri atau Sans, harapan saya teman-teman itu lebih mengenal saya itu sebagai teman yang tidak hanya terhubung lewat acara hari ini, tapi juga di luar dari event kita juga tetap terhubung. Makanya saya juga tetap atau terbuka sekali perihal pengembangan diri teman-teman. Harapan saya di luar dan di dalam komunitas tetap berlanjut. Dan untuk materi hari ini adalah personal branding lewat digital marketing. Materi yang akan saya bawakan, dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Sanuri dan asal saya itu dari Pemalang. Tepatnya di desa, di sebuah dusun yang memang teman-teman kalau ke sana tuh kayaknya harus pakai paspor ini deh. Karena areanya yang sulit dijangkau teman-teman. Dan saya mencukur itu di Pemalang untuk sekarang. Dan untuk aktivitas sehari-hari saya juga mencukur sama seperti teman-teman. Sama-sama seperti teman, dan saya juga tiap harinya membuat konten, membuat video untuk membangun branding saya lewat sosial media. Jadi kurang lebih itu perkenalan dari saya. Untuk perihal dari proyektor ya teman-teman belum bisa ditampilkan, cuman saya pengen nyapa dulu teman-teman dari mana aja nih kalau boleh tahu. Ada yang dari Pemalang? Sama ya, saya juga Pemalang teman-teman. Dan di beberapa teman-teman saya juga ada yang hadir, terima kasih buat supportnya. Dan teman-teman terima kasih juga udah hadir, dan teman-teman yang datang dari jauh itu dari mana? Cilacap, Tegal, wah jauh banget. Dan saya juga pengen nyapa teman yang ada di Korea ya. Di Korea ada. Bener, dari Korea ya. Live streaming disaksikan oleh teman-teman yang dari Korea. Dan barangkali Mr. San bisa menyapa ke arah kamera. Mas siapa tadi? Mas yang ada di Korea ya. Mas siapa tadi Mas Taufik? Mas Adi. Adi Avandi saat ini setengah live streaming menyaksikan siaran kita langsung dari Korea. Mudah-mudahan ini bisa semakin menambah semarak acara kita, dan tentu teman-teman boleh juga ngecek di YouTube-nya masing-masing. Acara kita ini seperti apa tampilannya. Bisa dicek, barangkali teman-teman panitia bisa membagikan nge-share link dari YouTube yang saat ini tengah live streaming, biar teman-teman di sini juga lihat, lah ternyata saya muncul di YouTube gitu. Benar. Kita kan punya grup, ada ya grup ya. Barangkali Mas Taufik atau Mas Koyum bisa di-share terkait linknya yang saat ini kita sama-sama tengah mengikuti kegiatan. Dan Mr. Sans, boleh dong dipanggil. Boleh. Ini yang jauh, yang paling jauh kira-kira dari mana? Biar kita sama-sama kenal. Boleh maju ke sini, nanti dibimbing oleh Mr. Sans langsung oleh beliau selaku master ya. Monggo. Nah,
Teman-teman dari mana aja dan perihal ngomongin personal branding ya. Saya langsung aja. Oke, monggo, monggo. Ngomongin personal branding dan bagaimana saya bisa terjun di industri rambut. Alangkah lebih baiknya biar saya mengenalkan dulu background saya juga ya. Sebelumnya bagaimana? Sebelumnya saya itu berangkat dari yang penting kerja, lalu merasa potong rambut atau industri rambut adalah bagian dari saya. 2014 adalah kali pertama saya terjun di industri rambut. Seperti halnya teman-teman yang ada di sini, mungkin terjun di industri rambut memiliki privilege. Kalau saya sendiri didukung dari lingkungan sekitar yang kebanyakan adalah hairdresser. Hairdresser yang akhirnya di tahun 2015 adalah tahun kali pertama saya masuk di industri rambut. Nah, kalau saya kan masuknya lewat privilege sekitar ya. Kalau kalian semua itu lewat mana? Apakah dari orang sekitar juga? Atau karena memang ada ketertarikan dari awal? Yang akhirnya jadi pertanyaan ya, kita terjun di industri rambut ini atas dasar kita cinta dunianya atau tidak? 2014 adalah kali saya terjun di industri rambut, dan itu tidak memang langsung mencukur rambut customer. Lewat menjadi terapis, atau tepatnya itu menjadi capster atau CR sebutannya, bukan anak Cristiano Ronaldo ya. Anak CR 2014, 2017 lalu saya diangkat menjadi asisten. Asisten adalah yang tiap harinya itu profesinya membantu seorang hairdresser untuk baik styling rambut maupun membuat potongan rambutnya maupun catnya. 2017 menjadi asisten, 2018 alhamdulillah saya diangkat menjadi hairdresser. Hairdresser 2018, lalu pada tahun 2021 akhirnya saya memutuskan untuk pulang ke kampung halaman. Saya merantau, lalu pulang ke kampung halaman dengan kondisi yang 180 derajat berubah. Klien yang tadinya saya handle adalah cewek. Nah, yang akhirnya kenapa kok saya bisa terjun dan menghandle customernya itu cowok. 2021 kali saya pulang ke kampung halaman dan memotong potongan cowok yang akhirnya saya juga salut sama teman-teman barber, kok bisa ya bikin potongan fade yang sebegitu mulusnya, yang sebegitu wah, karena secara spesifik pada profesi saya sebelumnya itu lebih ke klien cewek, bener. Akhirnya 2021 memutuskan pulang ke kampung halaman, lalu membuat tempat cukur sederhana yang saya buat. Tempat cukur yang bisa dibilang dari kursi kayu, teman-teman. Dari kursi kayu, lalu berangkat dari situ timbullah keresahan. Saya hidup di lingkungan dengan pangsa pasar yang kayaknya, wah gimana nih caranya menggait calon customer dari luar, nggak hanya ada dari desa itu, dan gimana caranya karir kita tetap berkembang. Teman-teman yang datang di sini pasti pengen kan karir cukurnya itu berkembang. Setuju nggak? Setuju ya? Lewat apa? Lewat acara-acara seperti ini. Dan lewat teman-teman komunitas, makanya juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman panitia, semua sponsorship yang sudah mendukung acara seperti ini, karena adalah salah satu yang mendukung kita jadi berkembang. Setuju nggak? Setuju ya. Makanya selalu tingkatkan semangat untuk belajar kita, baik secara soft skill maupun hard skill, agar tiap harinya kita itu tumbuh. Tidak hanya melihat potong rambut itu hanya sekedar potong rambut. Profesi yang dilakukan tiap harinya hanya datang ke toko. Capek nggak kayak gitu? Capek ya, yang akhirnya kadang juga kita perlu strategi. Strategi apa dalam pengembangan diri? Orang tinggal fokus nyukur doang kak?
Akhirnya, apakah pengembangan karir kita sebagai tukang cukur itu perlu atau hanya perlu untuk sekedar mencukur aja? Atau ada hal lain yang harus kita pelajari? Atau hanya sekedar mencukur aja? Yang akhirnya saya di 2021 mulailah membangun personal branding. Teman-teman mungkin familiar lah ya dengan kata-kata personal branding ya, setuju nggak? Setuju ya, kesan kayak kata-kata yang sering muncul dengan gambaran, wah ini orang personalnya bagus nih. Dan salah satu alasan teman-teman datang ke sini, setuju nggak kalau ke sini itu buat ngebangun personal branding kalian? Setuju nggak? Dan saya ucapkan terima kasih, kalian sudah mensupport saya. Saya juga dulunya itu hanya mencukur saja, ingin berkembang, gimana caranya? Akhirnya di 2021 sampai 2026 sampai sekarang, saya masih konsisten membangun personal branding. Memang berat, nyukur udah capek, di luar nyukur harus bikin branding. Setuju nggak? Setuju ya? 2021 saya membangun personal branding sampai sekarang lewat apa? Lewat digital marketing. Kenapa lewat digital marketing? Nanti akan ada bagian slide yang saya tampilkan agar lebih jelasnya. Lalu di personal branding ini saya lebih pengen menyampaikan dulu apa sih itu personal branding. Kalau menurut teman-teman atau masnya, personal branding itu apa, Mas? Sorry ya cuy. Ada bisa mungkin bantu jawab personal branding itu apa? Masnya? Nah. Boleh Mas? Boleh Masnya maju ke depan? Dan boleh juga kursinya diambil. Nah benar. Monggo ya, ambil kursi itu. Nah, jadi tepuk tangan dulu buat Mas siapa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Master, Bang Indra, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Nizar. Saya dari Paninggaran. Terkait dengan personal branding ya, langsung saja ya. Karena waktunya juga udah sore. Untuk personal branding, secara simpelnya mungkin ciri khas ya. Ciri khas dari kita sendiri memunculkan karya yang kita punya itu agar dikenal, oh ya, dia tukang cukur yang ada pijatnya, atau dia tukang cukur yang kalau nyukur itu suka istilahnya dongeng ya, story, atau juga tukang cukur yang kalau datang ke situ suka dikasih rokok atau kopi atau yang lain, mungkin itu ya. Itu bisa dibilang tepat, tapi belum sepenuhnya betul. Nah, tadi dengan Mas siapa? Nizar. Mas Nizar, terima kasih sudah membantu saya, tapi izinkan saya atau panggung ini itu bukan punya saya. Panggung ini punya kita semua. Dengan keberanian Mas Nizar tadi maju ke depan, itu sebuah mental yang bagus banget loh. Apresiasi dulu teman-teman. Nanti selama acara temenin saya Mas. Oke, setuju nggak? Siap. Setuju. Jadi perihal personal branding itu, dengan tadi yang Mas Nizar bilang memposting karya di sosmed, lalu kita memperkenalkan ke orang sekitar, benar? Nah itu adalah fundamentalnya. Personal branding itu adalah citra diri kita. Citra diri yang saya maksud ini maksudnya kita itu dikenal seperti apa. Nggak usah ngomongin konten dulu deh. Di lingkungan sekitar kita dikenal seperti apa.
Contoh, kita handle customer tiap hari. Yang tahu personal branding kita itu sebagai pelaku jasa adalah teman-teman tukang cukur dan juga klien pastinya klien dan juga teman-teman cukur. Jadi personal branding itu menurut teman-teman personal branding itu harus ngonten nggak? Kenapa? Ada yang mau jawab lagi? Ada yang mau jawab juga? Kenapa nggak harus ngonten personal branding? Personal branding nggak harus konten. Kalau menurut Mas Bizar, setuju nggak? Setuju. Kenapa? Personal branding harus ngonten nggak? Nggak harus. Nggak harus. Kenapa? Karena bisa dari lingkungan sekitar dulu. Betul banget. Personal branding itu nggak harus ngonten. Kenapa? Lewat lingkungan sekitar dulu. Personal branding lewat konten sama dengan lewat digital marketing. Berarti kita udah mencakup dunia luar. Kalau dunia realitanya kita itu belum bisa, contoh dari pelayanannya itu stabil, kelabakan ngadepin customer dengan jumlah yang naik-naik terus. Setuju nggak? Setuju ya? Personal branding nggak harus ngonten, berarti lewat digital marketing gunanya apa bang? Lewat digital marketing itu fokusnya untuk mengenal ke dunia luar. Atau digital marketing kalau menurut Mas Izal apa itu? Digital marketing. Di digital Iya benar. Untuk digital marketing itu memperlebar atau memperluas atau menginfo-info bahwa kita itu sebagai apa dan mempromosikan secara luas bahkan internasional. Benar banget. Itu adalah salah satu fungsinya, yaitu audiensnya dikenal luas. Tepuk tangan dulu buat pernyataan dari Mas Fauzar dulu. Digital marketing nggak melulu harus ngonten. Kenapa? Saya lebih kuatkan lagi di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, kemarin kan momen ya event ya, cukur dengan sembeludaknya itu customer datang, pelayanan kalian konsisten enggak? Yang akhirnya jadi pertanyaan kayak ya, akhirnya citra kita itu ketika momen terakhir kemarin berubah enggak? Yang akhirnya personal branding adalah citra diri kita dulu, mau dikenal dengan orang sekitar itu seperti apa. Lewat digital marketing adalah segala pemasaran yang berbau digital, itu adalah digital marketing dan ada cara masuknya, yaitu lewat beberapa pilar yang nanti saya sampaikan. Jadi untuk digital marketing itu citra diri, digital marketing untuk itu adalah pemasaran untuk internetnya. Digital marketing atau untuk personal branding adalah citra diri kita. Makanya kita masuk personal branding lewat digital marketing itu jangkauannya lebih luas. Lalu apalagi yang pastinya itu kita gampang untuk evaluasi. Setuju nggak? Karena di dalam konten-konten yang kita bagikan itu nanti ada analitiknya. Jadi kita nanti nggak asal posting, ada datanya. Lalu keuntungannya membangun personal branding lewat digital marketing adalah lewat tadi ada untuk membuat penyebarannya makin luas, lalu ada lagi jadi aset. Kenapa jadi aset? Emang tanah doang punya aset? Itu jadi aset. Jadi seumpama kita berpindah-pindah tempat cukur, kalau udah punya customer loyalnya, contohnya kita pindah keluar kota, bakal ngikutin nggak? Ngikutin, hanya sebagian kecil, tapi secara sebagian besar pasti dengan jarak yang dijangkau itu akan kesusahan untuk mencapai kita teman-teman. Yang akhirnya digital marketing, personal branding lewat digital marketing itu menjadi aset. Lalu pilar-pilar apa sih yang harus minimal lah kita pengen bangun personal branding lewat digital marketing ya? Modal apa yang harus dipunya? Ada 3. Yaitu siapa kita.
Kita udah punya privilege sebagai tukang cukur. Kita udah punya keahlian. Lalu yang kedua ada yang namanya itu value apa yang bisa kita sampaikan. Contoh, Mas Yuda juga tukang cukur ya, udah otomatis punya keahlian mencukur. Tapi apakah mempunyai keahlian mencukur itu cukup? Cukup nggak? Belum. Belum, ya akhirnya kita juga harus punya value. Value itu bisa jadi kayak kita nyukur customer bisa memecahkan masalah rambutnya, memecahkan atau memberikan solusi untuk rambutnya. Jadi satu untuk membangun personal branding digital marketing itu adalah siapa kita, value apa yang kita berikan, lalu konsistensi. Karena kalau kita bisa hanya nyukur doang, tapi secara konsistensi kita memberikan pelayanan itu nggak selalu konsisten ke customer, apa yang akan ditangkap oleh customer kita? Bingung kan? Hari ini kok cukurannya bagus, kemarin enggak. Itulah personal branding, siapa kita, value apa yang bisa kita berikan, konsistensi. Nah, yang akhirnya konsistensi inilah yang kadang sering dihadapin kita jadi suatu masalah. Bener nggak? Yang akhirnya jadi ya sudahlah, hanya mencukur saja. Padahal harapan kita menjadi tukang cukur atau barber brand ini besar. Setuju nggak? Yang akhirnya jadi tadi ya poinnya ya, personal branding gak harus konten, tapi kalau kalian pengen dikenal luas lewat digital marketing dengan poin-poin: satu, siapa kita, value apa yang bisa kita bawakan, dan konsistensi. Kalau sorry Mas, siapa tadi? Nizar. Mas Nizar, kenapa pengen bangun personal branding lewat digital marketing? Untuk jangka panjang. Untuk jangka panjang yang tadi dibilang aset ya, setuju nggak? Jadi aset. Lalu gimana cara membangun personal branding biar konversinya itu menjadi pelanggan? Biar jadi pelanggan. Biar menjadi pelanggan. Karena kalau kita konten-konten doang, konten-konten doang, bikin video di sosmed tapi nggak ada konversinya, kan kayak bikin capek doang ya. Bikin capek doang. Slide. Bikin konten doang, yang akhirnya dalam menentukan personal branding itu kita harus pahami target audiens kita dulu. Lalu pahami target audiens ini bertujuan untuk kita itu bikin konten buat siapa. Kalau Mas dari tadi mau bikin personal branding lewat digital marketing, apa yang atau target audiensnya itu yang mau dibangun siapa, untuk siapa? Kalau kita sebagai tukang cukur berarti targetnya lebih luas, karena setiap orang itu punya rambut, dan kalau memang itu barber khususnya untuk pria, berarti ke seluruh pria yang ada di muka bumi ini. Setuju banget. Tepuk tangan dulu buat Mas Hilvi. Jadi pahami target audiens ini bertujuan biar kita bikin konten itu buat siapa. Dulu awal-awal bikin konten saya itu buat tukang cukur, target audiensnya. Yang akhirnya saya menemukan, wah saya aja nyukur belum jago-jago amat. Akhirnya ada yang jago cukuran itu lebih jago, akhirnya minder, nggak jadi. Pahami target audiens dulu, yang akhirnya nanti konversinya itu jadi pahami karakter konten kita. Kalau tadi tujuannya untuk pelanggan, karena profesi kita untuk pelanggan pastinya ya, atau customer ya, baru pahami karakter konten kita itu buat kita, profesi tukang cukur itu, kontennya itu bentuknya dalam format apa biasanya? Teks kah? Atau dalam bentuk blog kah? Biasanya itu dibikin dalam bentuk video atau kalau enggak foto. Cuman kebanyakan adalah video ya pastinya ya.
mau bikin video cukuran tapi cukurannya kurang. Lah sih ngerasa udah nggak jadi. Pahami karakter konten ini biar kita nanti disampaikannya formatnya dalam bentuk apa? Bentuk video. Karena profesi kita itu adalah hasil akhirnya adalah visual. Hasil akhirnya visual ngebikin apa yang kita sampaikan itu juga dalam bentuk visual, yaitu cukuran. Lalu evaluasi resource yang dimiliki atau maksudnya itu kapan kita bisa bikinnya. Kita harus melihat kapan sih kita bisa bikin kontennya. Siapa yang tahu? Kalau masnya bikin konten itu bisanya kapan? Setelah selesai motong rambut. Bener. Setelah selesai motong rambut kita bikin konten ya akhirnya kalau motong rambutnya nggak kelar-kelar, bikin konten nggak? Enggak ya? Ya akhirnya bangun personal branding lah, digital marketing itu cuman angan-angan doang, berhenti, habis itu ada lagi tapi nggak ada aksi, sama aja bohong. Yang akhirnya pahami dulu diri kita, di luar aktivitas nyukur kita, berapa waktu yang bisa kita spare untuk membuat atau meng-create konten. Siapa yang tahu akhirnya? Diri kita sendiri. Akhirnya nggak ada yang namanya nggak ada waktu. Yang ada tidak menyempatkan. Waktu tiap hari selalu tersedia. Cuman kitanya nggak menyempatkan. Setuju nggak? Setuju ya? Lalu ada di prioritas platform utama dan juga platform distribusi. Dulu awal saya bikin konten itu semuanya saya post. Bagus nggak? Bagus nggak? Kurang kan ya? Karena apa? Jadi ngebikin kita itu jadi capek. Karena di kelebihan dan kekurangan aktif di banyak platform itu ngebikin kita perlu effort tinggi. Ngebikin risiko jadi burnout atau stres. Di luar aktivitas mencukur, kita harus nge-create sesuatu. Jadi ngebikin kita burnout dan bisa bikin branding kita itu kurang fokus. Yang akhirnya pilih aja minimal 2. Dulu saya mengawali branding itu lewat YouTube. Cuman habis itu saya ganti. Kenapa nggak di YouTube lagi? Karena pasar sudah berubah. Kebiasaannya sudah mengikuti atau ingin semuanya serba instan. Akhirnya muncullah video pendek. Yang akhirnya mengikuti video pendek, akhirnya saya bangun di TikTok. Pilih 2 minimal. Kalian bisa pilih di Instagram, TikTok atau YouTube. Minimal pilih 2 aja. Kecuali kita ada tim. Kalau ada tim, enak ada yang ngambilin foto, ngambilin video. Tapi jujur aja ya, dengan profesi kita yang apa-apa dilakuin sendiri, punya tim nggak? Nggak ada kan? Siapa yang bisa diandelin? Diri kita sendiri. Yang akhirnya untuk menentukan platform personal itu kalian harus pahami target audience dulu, itu buat siapa kontennya. Pahami karakter kontennya dalam bentuk video, foto. Kalau foto di Instagram, video pendek di Reels atau di TikTok, evaluasi. Nanti itu ada namanya kayak kita mampu kapan bisa menyempatkan waktunya. Lalu ada di platformnya yang utama dan distribusi. Pilih aja 2 aja, kecuali kita punya tim, baru bisa semua platform kita share. Kalau masnya sendiri udah mulai ngebangun personal branding belum? Sudah pernah. Udah. Lewat platform apa? Lewat di TikTok. Lewat di TikTok. Ada lagi? Story WA Pak. Story WA buat teman-teman ya. Kalau kalian ngebangun personal branding itu lewat mana? TikTok, ada lagi? YouTube, ada lagi? Pilih 2 aja tadi minimal. Kalau 1, ya udah. Jadi kita lebih fokus. Sesuai yang tadi saya lihat di situ atau bisa kita lihat di situ. Jadi kita tuh jadi nggak burnout. Boleh slide. Jadi tadi adalah lanjut di cara membangun audiens itu jadi pelanggan. Siapa di sini yang pengen bangun personal branding itu yang penting viral? Ya, atau tujuannya itu biar
customer ada yang pakai jasa kita. Pasti semua tujuannya ke situ kan, bekerja sama dengan brand, customer signifikan naik. Tujuannya itu enggak? Atau ada lagi? Kalau masnya bangun personal branding itu tujuannya buat apa? Konversinya ya. Menarik pelanggan sih. Menarik pelanggan. Yang akhirnya cara mengubah audiens jadi pelanggan ini adalah namanya marketing funnel, teman-teman. Atau corong marketing. Di mana kita bangun dulu awareness atau orang kenal kita dulu, jangan langsung saya nyukur di sini, ayo langsung datang. Orang bakal melihat kita sebagai pribadi atau citra diri yang apa? Jualan kan. Jangan langsung pada fokus ke hasilnya, fokus dulu bikin orang kenal dulu. Lewat apa? Edukasi, tutorial, tips and trick. Komedi bisa nggak? Bisa. Bisa dimasukin untuk membuat orang kenal. Tapi apakah nanti konversinya orang mau cukur sama kita? Enggak kan, belum tentu. Karena nanti orang mengenal kita sebagai tukang lawak nih. Itu yang ditakutin. Bangun orang kenal dulu, karena nanti kalau kita contoh bikin komedi, audiens itu nggak percaya, karena kita nggak ngepost apa potongan kita. Lewat awareness, ngebikin orang jadi kenal kita, lalu akan dikonversiin lagi atau disaring lagi, orang percaya, wah ada edukasinya nih, ada tutorialnya nih, ada tipsnya. Tapi kembali lagi, tadi awal-awal saya mencukur aja belum jago, gimana saya buatnya? Setuju nggak? Akhirnya keterbatasan seperti handphone, mic, cukuran yang belum bagus itu hanya, atau bisa dibilang itu prosesnya nanti akan mengikuti. Yang penting semangat aja dulu. Audiens percaya lewat apa? Story. Kita di diri kita pasti punya pengalaman lah ya, sama studi kasus di lapangan. Akhirnya ngebantu banget orang itu makin percaya. Bangun awareness dulu, orang kenal, habis itu trust, habis itu barulah ketika orang udah percaya dengan potongan-potongan yang kita bangun atau kita post di sosmed, barulah orang mau menggunakan produk atau jasa kita. Jadi jangan langsung fokus, biar nanti bisa bekerja sama dengan brand A, brand B. Jangan langsung fokus ke situ, bangun dulu portofolionya lewat potongan tadi. Sama untuk cara membangun audiens nginget kita itu, kadang suka bingung nggak? Maunya bikin apa ini ya videonya? Yang akhirnya bikin tutorial tadi kurang, bikin tips and trick juga kurang, rasa kurang semuanya. Akhirnya bikin audiens nginget kita itu lewat ada 4P: positioning, passion, potensial, problem, dan people. Apa yang kita suka nih yang bikin semangat? Apa nih yang kita kuasai di keahlian kita? Masalah apa yang bisa kita selesaikan? Siapa yang orang atau siapa yang ingin kita bantu? Dan akhirnya kita harus memasukkan keempat elemen ini. Contoh, apa yang kamu atau kita bikin semangat buat masnya apa? Yang bikin semangat itu bikin konten? Untuk rewardnya, Pak? Bukan. Lebih ke aktivitasnya dan juga bisa dibilang reward. Yang bikin semangat untuk bangun personal branding lewat digital marketing. Kalau di bidang potong rambut itu biar membesarkan nama, dan juga untuk jangka panjang itu sih. Oke. Untuk jangka panjang bisa dibilang seperti, tapi itu aja nggak cukup. Kita udah punya privilege yang namanya kuasai dan jadi keahlian kita sebagai tukang cukur, udah punya keahlian pasti ya. Kalau kita cuman bikinnya, yang penting kita suka, semangat, berarti konten itu buat siapa? Buat kita sendiri. Karena kita di isi kontennya itu enggak memecahkan masalah. Jadi enggak ada value-nya, enggak ada nilainya.
Lalu siapa orang yang ingin kita bantu? Kembali lagi tadi target audience-nya adalah untuk customer, untuk masnya. Dia bikin personal branding yang akhirnya biasanya customer itu punya masalah nggak dengan rambut atau cara styling? Punya kan ya? Akhirnya kita bisa masuk tips-tips lewat situ. People, orang yang kita bantu tadi adalah customer, orang awam, orang yang nggak tahu cara styling. Masalahnya apa? Nggak tahu styling. Lalu yang bikin kita semangat adalah tadi ada rewardnya dari masnya. Lalu yang kita kuasai, kita udah punya keahliannya. Masukin keempat elemen ini dalam video kita agar orang itu mudah mengingat kita. Nah, awal-awal ngebikin video suka bingung nggak? Atau suka ngerasa hari ini bikin kontennya A, besok B, besok C, suka ngerasa ganti-ganti gitu mulu nggak? Pasti ya. Itu yang saya rasain juga di awal 2021 membangun personal branding. Bingung arahnya kemana ini ya. Akhirnya orang itu nggak kenal, nggak kuat personal branding kita. Ya akhirnya saya masukin 70, 20, 10, di mana 70% itu keahlian kita potong rambut, udah jadi privilege. Masukin itu sebagai konten utama. Lalu kalau bikin kontennya itu hanya seputar potong rambut aja, apakah cukup? Kita harus ada yang namanya konten pendukung. Konten yang masih relate dengan profesi kita, contohnya ngecat rambut. Jadi value lebih nggak? Bener ya? Lalu ada 10% konten eksperimen, yaitu barber street. Seperti yang teman-teman mungkin pernah lihat video saya juga ngebikin barber street. Itu adalah konten eksperimen. Works nggak di akun saya? Yang akhirnya masnya sendiri dalam membuat konten itu, apa fokus atau konten utamanya itu apa dalam membuat konten itu? Selalu ngerasa berubah-ubah nggak? Iya. Yang akhirnya gimana nih cara nentuin yang works buat kita, kontennya seperti apa? Suka ngerasa gitu juga nggak? Akhirnya lewat komposisi inilah. Jadi kita nggak cuma sekedar bikin konten-konten doang, tapi nggak ada konten variasi, nggak ada konten eksperimen, pendukung. Ngebikin kita itu jadi, wah udahlah selesai, nggak usah konten, karena ngerasa kontennya sepi. Ini adalah cara kita membangun atau memperkuat personal branding lewat 70, 20, dan 10% teman-teman. Terus awal-awal saya membuat konten itu bingung komposisi dalam videonya itu seperti apa. Yang akhirnya contoh bikin konten nggak ada hooknya. Orang itu kan pengen lihat informasi sekarang serba instan ya. Pengen serba instan, yang akhirnya perlu nih pemancing lewat hook 3 detik. Lewat 3 detik ini contohnya, ketika saya bikin konten itu biasanya diawali dengan hooknya itu visual, kalau enggak audionya atau suara kita. Dibikin orang tuh penasaran selama 3 detik. Selama 3 detik bikin penasaran, orang pasti nonton kan ya. Orang pasti nonton, yang akhirnya setelah hooknya masukin di permasalahan. Tadi kan targetnya itu contohnya buat masnya adalah customer ya. Targetnya tadi ada customer, pasti permasalahan customer itu banyak. Masuklah di permasalahan, contohnya nggak bisa styling. Hooknya adalah 2026 kok nggak tahu cara styling. Nah itu orang kepancing nggak? Kepancing. Akhirnya masuklah di permasalahan dan masuk di opini, di mana opini itu menurut kita pribadi. Kita pasti punya kayak experience lah. Menurut kita itu styling bagusnya kayak gini, kayak gitu. Jadi ngebikin audiens itu ada rasa dekat atau wah nggak kayak gitu caranya. Akhirnya nanti dia jadi komen. Lalu masukin di solusi dan juga di solusi ini biasanya akhirnya video kita itu ada
isinya. Contoh dari cara styling, akhirnya masukkan hook, permasalahan, opini kita, solusi, jadi masuk. Lalu di akhir kalau tujuan kita untuk membangun customer biar datang kita itu cukur, barulah dimasukin tadi. Saya ada di sini atau kasih alamat kayak gitu. Jadi kurang lebih 51 detik ini kebangun kan kontennya. Kebangun konten, ada variasinya lagi lewat rumus seperti yang saya paparkan, yaitu ada tension, bangun perhatian, bangun ketertarikan, lalu tunjukin apa yang bikin audiens butuh, ajak mereka untuk klik dan follow kalau kita tujuannya untuk membangun personal branding lewat pertumbuhan akun. Jadi ini adalah rumus yang biasa saya bikin teman-teman, yaitu hook, permasalahan, opini, solusi, dan action. Action itu biasanya kayak call to action, akhirnya kita mengajak untuk teman-teman, contohnya cukur di tempat saya gitu. Nah lewat situlah, jadi harus ada formatnya, strukturnya. Lewat struktur konten, yaitu hook, permasalahan, opini, dan solusi, lalu action. Nah, kadang kalau kita bikin video suka kok sepi ya, algoritmanya nggak masuk apa ya. Ngomongin algoritma itu kadang ada yang bilang like-nya, jam postingnya harus di jam sekian, harus di hari sekian. Itu hanyalah faktor pendukungnya aja. Algoritma itu soal retensi. Retensi itu seberapa keseluruhan video kita ditonton. Ini ada contohnya, video di atas dan di bawah. Menurut masnya, yang ramai itu atas atau bawah? Atas. Atas. Kenapa? Karena retensinya tidak menurun. Benar. Maksudnya menurunnya sedikit. Nah, di bagian atas ini adalah ini retention atau analitiknya. Orang ngelihat dari awal sampai akhir itu sehingga akhir video seenggaknya ada kurang lebih 40% orang nonton. Sedangkan di bawah di detik ketiga aja udah ya pergi. Lalu faktor apa sih yang ngebikin biar retensi itu makin tetap ditonton atau videonya tetap di full? Karena kalau video kita itu ditonton full ya, otomatis orang udah pasti like, komen, share, dan lain-lain. Yang akhirnya konten kita relevan nggak? Maksudnya itu kayak konten kita itu audiensnya ngerasa, oh iya nih bener, itu yang saya rasain. Lalu ada di kualitas produksi. Kualitas produksi ini berkaitan dengan kita ngebikin video itu, videonya, suaranya udah cukup apa belum. Kalau kurang bisa diperbaiki, penggunaan teknologi sekarang banyak. Lalu ada di durasi konten, tadi yang saya bilang ada di, kalau bisa dibikin video itu jangan lebih dari 1 menit. Kenapa? Orang nonton video kelamaan itu bosen. Sebisa mungkin dikemas seringkas mungkin, gak usah panjang-panjang. Lalu tadi hook sebagai pemancing itu harus kuat juga. Jangan contohnya orang tidak akan tertarik ketika membuka atau video lewat itu, contohnya perkenalkan nama saya. Nah, itu pasti skip kan ya. Hook yang kuat. Lalu di secara keseluruhan bangunlah alur cerita di video kita. Jadi isi konten kita relevan dapat, kualitasnya dapat, durasinya, kontennya gak kelamaan, hooknya kuat, lalu alur ceritanya juga bagus. Akhirnya lewat algoritma itu soal retensi, yang penting video itu fokusnya ditonton sampai full aja. Dengan strategi hooknya menarik, optimalin di durasi, jangan kelamaan, tambahin elemen visual biar orang itu melihatnya, indera matanya kepake ini, indera pendengarannya kepake ini.
fokus sama kualitas. Awal-awal kita ngebangun pasti memang sih enggak, memang lalu kualitas ini itu bagus ya. Asalkan kita punya semangat, kualitas hanyalah soal visual dan nanti prosesnya pasti akan membentuk contoh dari gambar jadi bagus, penggunaan tata katanya jadi tertata. Itulah fokus pada kualitas, jangan terlalu fokus pada contohnya kita bikin video, yang penting asal bikin lah, tapi nggak ada evaluasi. Harus selalu dievaluasi. Yang akhirnya ajuin pertanyaan biar audiens itu ngerasa, oh ada loh. Berasa keberadaannya itu dianggap dalam algoritma soal retensi ini. Kalau masnya ngebangun personal branding lah digital marketing ini tuh ngebikin atau ngelihat evaluasinya lewat apa? Dari viewer. Dari viewer, dari yang ditonton ya, karena tadi berkaitan lewat retensi teman-teman. Yang akhirnya kalau ngomongin harus posting di jam sekian, posting di hari sekian, itu hanyalah faktor pendukung. Yang penting ini adalah keseluruhan yang membuat video kita itu jadi ditonton banyak karena retensinya. Video kita itu harus ditonton dari awal sampai akhir. Jadi gitu ya. Jadi setelah ngebikin, lihat di analitik. Ada kok menunya. Nanti tinggal dilihat. Nah, strategi konsisten tanpa burnout, karena di aktivitas kita tiap harinya adalah mencukur, pasti menyisihkan waktu untuk mencukur itu capek ya. Setuju nggak? Setuju ya? Masnya bikin konten capek nggak mas? Ada tim nggak? Nggak ada. Nggak ada, semuanya dilakuin sendiri. Ya akhirnya kita itu harus juga bikin jadwal. Hari ini bikin, hari ini nggak bisa, besok deh. Besok nggak bisa, minggu depan deh. Jumat nggak bisa, berarti itu memang nggak ingin membangun. Harus dibikin jadwal, kebiasaan baiknya itu harus dicatat dulu. Lewat pencernaan jadwal, lalu bikin tema. Lewat tadi format video yang mau kita bikin. Kelola waktu juga agar biar itu nyukur kita tetap jalan, tapi bikin konten tetap fokus. Yang akhirnya juga peningkatan kemampuan. Kenapa? Bikin konten itu nggak cuma asal bikin, kita harus juga ningkatin kemampuan ngedit, mampu meningkatkan cara kita menyampaikannya. Yang akhirnya kemampuannya juga harus diasah. Nyukur itu capek nggak? Capek, apalagi ngedit, lebih capek lagi. Karena ada ide, ada editan yang harus dikerjakan. Karena itu di luar dari kemampuan kita. Jadi tingkatin kemampuan untuk membuat editan kita juga. Ribet nggak? Ribet nggak mas? Ribet. Ribet ya. Yang akhirnya mulai aja dulu. Kita udah mulai, nanti pasti kita akan bertemu dengan yang namanya harus konsisten. Lewat konsisten, apakah udah cukup sama aja kayak kita tadi ngebikin personal branding lah cita diri? Nggak cukup ya. Akhirnya perlu juga evaluasi. Mulai, konsisten, dan evaluasi. Lalu, kapan sih waktu terbaik tadi untuk membuat konten? Bikin ide, manfaatin juga teknologi. Sekarang AI udah berkembang, bisa ngebantu kita contoh buatin bikin konten. Jadi ngebikin kita juga fokusnya nggak pecah. Kerja sama tim pasti susah dibentuk karena kita apa-apa masih ngelakuin sendiri ya. Masih ngelakuin sendiri, akhirnya pengendalian tekanan juga perlu. Kalau kita udah capek, oke, lanjut besok. Jangan capek, selesai. Terus juga harus tekun juga berkarya. Akhirnya 8 jam kita itu buat apa seharinya? Saya membuat pola itu, saya pokoknya 8 jam kerja, 8 jam tidur. 8 jamnya untuk apa? Kalau enggak menentukan waktu untuk kita membuat konten, kapan lagi?
menjadi pertanyaan, waktu luang kita itu untuk apa? Pengen bangun personal branding, ngerasa nggak ada waktu luang, ya udah personal brandingnya nggak akan kebentuk. Setuju nggak? Setuju ya? Yang akhirnya pernah teman-teman, saya 4 bulan itu burnout, nggak nyukur, nggak konten. Kenapa? Karena personal branding yang saya bangun di sosial media itu mendatangkan pelanggan, akhirnya saya mengelolanya aja belum bisa, apalagi bekerja sama dengan brand, dengan contohnya harus ada revisi. Akhirnya saya tinggalkan. Kenapa? Karena saya tidak membangun konsistensi konten dan juga konsistensi sebagai kreator. Akhirnya burnout. Lalu apa yang membuat saya kembali lagi untuk membuat konten? Karena kembali lagi tadi, tujuan kita membuat personal branding itu untuk apa? Untuk membangun karir kan ya. Berhenti di situ sama dengan selesai. Karena memulai waktu itu lebih gampang, tapi konsistensilah yang paling sulit. Dan juga evaluasinya. Yang pada akhirnya mulai aja dulu dengan apa yang kita punya. Gak usah nunggu punya. Contoh, saya memulai konten itu dengan device yang seadanya, contohnya. Dengan arah yang mau kemana nih videonya nih. Dengan segala proses yang udah saya lakukan, akhirnya di situ polanya kelihatan. Membuat saya awal-awal itu kita mulai aja dulu. Jangan langsung targetnya adalah apa yang kita inginkan. Contohnya bekerja sama dengan brand. Mulai aja dulu, mulai dengan apa yang kita punya, nggak usah nunggu punya. Kadang yang bikin kita berhenti konten itu karena keterbatasannya, nggak sih? Setuju nggak? Karena keterbatasan yang akhirnya ngebikin kita itu berhenti. Karena keterbatasan ngebikin kita ya udahlah, nggak jadi bangun personal branding. Mulai dengan apa yang kita punya itu nanti akan menimbulkan konsistensi. Konsistensi akan berujung pada evaluasi yang akan kita lakukan terus hingga akhirnya ngebikin kita itu menjadi personal branding yang lebih kuat lagi, teman-teman. Kalau masnya sendiri bangun personal branding itu mulainya dari mana? Dari mau dulu. Mau dulu, terus tadi habis itu ada kelanjutannya lagi? Konsisten. Konsisten. Terus upgrading. Nah, upgrading. Jadi mulai aja dulu perihal kualitas video, nanti akan mengikuti. Saya juga berangkat dengan kondisi pasar yang udah lagi selesai. Dengan kondisi pasar yang tidak mendukung, akhirnya dengan keyakinan untuk membangun personal branding saya kuat, harus saya tetap lakuin. Pada akhirnya bangun personal branding itu bukan hanya melulu tentang seberapa kita terkenal. Personal branding itu gak melulu tentang kita hadir di semua platform. Personal branding itu kembali lagi di citra diri kita. Citra diri kita itu pengen dikenalnya seperti apa. Personal branding itu bukan melulu tadi orang terkenal, karena yang terkenal banyak, yang pinter banyak. Tapi kalau personal branding kita itu udah kebentuk, orang akan ingat kita tetap. Mau si A, si B dengan kontennya yang viral-viral, tapi dia personal brandingnya kuat, dia akan tetap diingat. Agar tetap diingat, akhirnya kita harus jadi diri sendiri. Dengan jadi diri sendiri, akhirnya itu personal branding kita tidak diingat oleh orang lain, atau mudah diingat orang lain. Contohnya, ketika kita bikin konten itu KTP, amati, tiru, plek-plek ya. Itu ngebikin kita itu jadi ini mah formatnya sama kayak orang ini. Karena dari segi karakter orang ataupun kontennya itu sama. Jadi diri sendiri itu adalah modal yang paling penting, teman-teman. Jadi diri sendiri ngebikin kita tahu kapasitas kita itu sampai mana.
Yang akhirnya personal branding tadi adalah poinnya apa? Membangun citra diri. Kenapa harus lewat digital marketing? Karena biar bisa dilihat oleh jangkauan orang banyak. Gak hanya orang sekitar. Setuju ya? Gak hanya orang sekitar, lalu tentuin temanya apa, platformnya di mana, lalu apalagi platform udah, temanya udah, strategi kita membuatnya itu di jam berapa, atas dasar resource yang kita miliki. Contohnya di jam tadi yang kita sebutin, jam luang kita itu kapan. Personal branding, citra diri kita. Digital marketing tadi apa Mas? Digital marketing Lewat pemasaran online atau segala hal yang berbau internet. Dan mulai dengan apa yang kita punya, gak usah nunggu punya. Jadi untuk keseluruhan bangun personal branding lewat digital marketing ini, teman-teman jangan pesimis. Saya mah kurang di bagian tertentu, di desa kurang. Itu hanyalah jangan jadi batasan. Mulailah aja dulu, mulai dengan apa yang kita punya. Saya berangkat juga dari tempat yang sederhana. Saya berangkat dari keterbatasan yang saya punya. Tapi semangat konsistensi yang saya bangun harus saya tetap terjaga, ngebikin branding kita itu makin kuat, teman-teman. Mulai dengan apa yang kita punya, nggak usah nunggu punya. Personal branding itu soal citra diri, digital marketing, gimana kita mau memasarkannya. Lalu untuk bekerja sama dengan brand atau dan lain-lain, tadi ada awareness-nya, konversinya. Jangan langsung fokus ke hasilnya. Jaga juga untuk, contohnya tadi ada di konsistensi biar kita gak burnout. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Untuk membangun personal branding lewat digital marketing itu gak melulu harus konten ya. Lewat sekitar bisa, tapi kalau karir kalian pengen agak naik lagi atau lebih naik lagi, masuklah lewat digital marketing, yaitu sosial media atau platform. Sebelumnya banyak juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang hadir, dan maaf mungkin dari pemilihan tutur kata atau sikap yang kurang berkenan itu terasa kurang maksimal, tapi saya percaya kedepannya akan menjadi lebih baik dengan proses 1, 2, dan 3 yang saya lewati. Jadi untuk Mas Nizar, banyak saya ucapkan terima kasih. Mentalitasnya di depan sini itu membuat kita sadar. Sebelum kita posting di sosmed, di dunia nyatanya kita juga harus punya mentalitas yang kuat juga. Seperti tampil di halayak umum. Gimana kita mau tampil di sosmed dengan berbagai macam sifat dan perilaku orang-orang kalau di dunia nyatanya belum siap. Itulah yang saya lakuin sekarang juga, teman. Saya banyak belajarnya, saya banyak kesalahannya, yang akhirnya lewat teman-teman sekalian yang datang ke sini, terima kasih untuk supportnya. Dan untuk perihal personal branding, nanti materi akan saya kirim ke via WhatsApp ya, agar tetap terjaga lagi. Di luar dari event ini, harapan saya tetap terhubung dengan tetap berkoneksi. Saya juga menerima sangat besar untuk pengembangan diri, yang akhirnya bangun personal branding. Pasti perlu teman, boleh kontak saya teman-teman untuk perihal pengembangan diri ya. Setuju nggak? Setuju ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk bangun personal branding lewat digital marketing yang saya bawakan hari ini. Mohon maaf bila ada tutur kata atau hal-hal yang kurang berkenan.
Banyak saya ucapkan terima kasih juga buat masnya sudah membantu saya di depan sini untuk tampil di depan teman-teman juga, yang akhirnya mulai dengan apa yang kita punya, nggak usah nunggu punya, itu poinnya teman-teman, dengan materi yang tadi saya bahkan di awal, yang akhirnya sudah memasuki maghrib juga ya. Banyak saya terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk mengapresiasi masnya yang dari tadi tampil di sini, saya ingin memberikan satu kesan lah. Tapi lebih dikenal lagi kesan itu sebagai, oh iya, harus tetap semangat. Dan juga teman-teman juga di sini. Dan pasti tetap semangat bangun personal branding lewat digital marketing. Jangan berhenti di hari ini aja, tetap lanjutin. Sekian dari saya Sanuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mas. Baik, itu dia tadi materi pertama dari Mr. Sans. Kita beri aplaus sekali lagi untuk Mr. Sans. Dan kini Mr. Sans kami mintakan untuk bisa tetap di stage. Oh, ternyata ada bingkisan spesial dari Mr. Sans. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya kami mintakan Mr. Sans untuk di stage ini karena sebagai apresiasi atas partisipasi beliau dalam mengisi acara di Barberfest Pekalongan 2026 ini. Dari panitia sudah menyiapkan satu sertifikat sebagai bukti terima kasih dari kita semuanya. Mudah-mudahan sertifikat ini menjadi bukti adanya sinergi antara komunitas kita juga dengan Mr. Sans. Monggo Mas Taufik bisa diserahkan. Kita beri tepuk tangan untuk Mr. Sans. Iya. Terima kasih sekali lagi Mr. Sans. Dan sahabat semuanya, untuk waktu berikutnya di jadwal yang sudah kami terima, harusnya ini kita akan ada pengisi sambutan dari beliau Bapak PLT Bupati Pekalongan. Namun demikian karena tadi sudah disampaikan bahwa beliau ada kegiatan di luar kota, maka untuk acara berikutnya teman-teman bisa breaking down dulu, sholat maghrib boleh bersama-sama berjamaah atau mungkin dengan teknisnya masing-masing. Nanti setelah itu kita akan mengadakan acara santap malam bersama-sama. Hidangan sudah disediakan dan nanti setelah itu juga setelah peserta ini melaksanakan ibadah sholat maghrib, dari pihak pengisi musik bisa mempersiapkan diri agar nanti kita makan ditemani dengan suguhan irama musik. Setuju ya? Baik, sekarang kita jeda sesaat. Monggo teman-teman bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib. Dipersilahkan. Monggo dari Mas musiknya bisa mempersiapkan diri.